Bukan cuma polisi, belasan paranormal pun turut dikerahkan keluarga untuk mencari keberadaan balita bernama Laila Nurhidayah. Minggu pagi sekitar pukul 9 pada tanggal 8 Mei tahun 2016, semua berjalan seperti biasanya. Nenek Rukiah sedang asik mengamati cucunya, Laila Nurhidayah, yang berusia 2 tahun 2 bulan. Gadis kecil itu sedang bermain dengan beberapa bocah sebayanya di halaman rumahnya di desa Girimukti, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Merasa semuanya baik-baik saja, si nenek kemudian beranjak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya tidak lama, dan keperluannya untuk masuk rumah juga bukan hal yang penting-penting amat. Kayak semacam pengen masuk rumah aja. Lagi pula, Laila cucunya bukan pertama kali juga dititipkan kepadanya. Si cucu juga tidak sendiri, karena kala itu dia sedang bermain dengan beberapa temannya. Sama sekali tidak ada rasa khawatir sedikit pun saat itu. Tapi ternyata, kelengahan yang hanya terjadi beberapa menit itu kemudian menjadi kepanikan luar biasa untuk dirinya, anak, menantu, bahkan segenap warga desa. Karena begitu nenek Rukiah ini kembali ke halaman rumahnya, suasana sudah sepi. Halaman rumahnya kosong. Beberapa anak yang tadi sedang bermain termasuk cucunya sudah tidak ada di sana. Awalnya, nenek Rukiah masih tenang-tenang saja. Dia berpikir mungkin cucunya itu ikut ke rumah salah satu temannya. Karena biasanya memang seperti itu. Si nenek pun kemudian mulai memanggil nama cucunya. Karena rumah si anak-anak itu kan deket-deket ya. Jadi pasti terdengarlah kalau nenek ini manggil-manggil namanya. Tapi setelah beberapa saat dipanggil, kok Laila ini nggak datang-datang. Karena khawatir, nenek Rukiah kemudian berusaha mendatangi rumah salah satu anak yang tadi bermain sama Laila. Tapi Laila ternyata tidak ada di sana. Dengan sedikit panik, si nenek mulai mendatangi satu persatu rumah anak-anak yang tadi bermain bersama Laila, berharap cucunya ikut salah satu dari mereka. Tapi setelah semua didatengin, Laila ini nggak ada juga. Dan anak-anak kecil yang tadi main sama Laila juga nggak tahu si Laila ini kemana. Mendengar itu, nenek Rukiah pun kembali mencari keberadaan Laila di sekitar rumahnya. Saat itu, dia mulai khawatir terjadi sesuatu sama cucunya. Kedua orang tua Laila yang awalnya datang ingin membawa Laila pulang, kaget banget dan ikutan panik saat tahu gadis kecilnya itu menghilang. Berita hilangnya Laila pun segera menyebar ke seluruh kampung. Beramai-ramai, warga mulai berkeliling mencari anak berusia 2 tahun 2 bulan itu. Saat itu, mereka semua percaya jika si kecil Laila dibawa pergi oleh makhluk halus. Nurianah ibu Laila menangis tanpa henti. Begitupun Rukiah sang nenek. Hingga akhirnya, kejadian menghilangnya Laila ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera melakukan patroli guna mencari keberadaan Laila. Namun sampai malam menjelang, baik polisi maupun warga tidak ada satupun yang mendapatkan hasil. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk mengadakan pengajian agar si kecil Laila bisa segera ditemukan. Tak hanya itu, karena mereka juga mendatangkan 16 paranormal untuk membantu pencarian Laila. Menurut keterangan para orang pintar yang dipanggil, rata-rata mereka bilang jika Laila masih berada di sekitar rumah sang nenek. Hanya satu orang yang bilang jika Laila sudah berada jauh dari kampung. Namun mau berapa kali pun warga berkeliling mencari di sekitar rumah, bahkan sampai ke ujung kampung, keberadaan Laila masih menjadi misteri. Anak itu tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin 9 Mei 2016, pencarian Laila masih berlanjut. Baik warga maupun polisi masih berusaha mencari keberadaan gadis kecil itu. Namun hingga senja meremang, usaha mereka belum menghasilkan apapun. Tiba-tiba sehabis maghrib, atau sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, warga dikejutkan oleh jeritan seorang pria tidak jauh dari rumah nenek Laila. Pria tersebut biasa dipanggil Ustadz Junaidi. Waktu itu, Pak Ustadz ini pulang dari masjid. Nah, pas lagi lewat di depan rumah keluarga Bapak Anda,
Samar-samar, beliau mencium bau busuk dari arah rumah itu. Dia pun berusaha mencari sumber bau itu dan baunya ini berasal dari samping rumah. Jadi di samping rumah itu ada semacam gang kecil di mana tepat di belakang rumah ada semacam kebun gitu. Awalnya Pak Ustadz ini berpikir kalau bau itu berasal dari bangkai tikus atau bangkai hewan lain. Tapi karena baunya agak beda, Pak Ustadz penasaran dan dia pun semakin mendekat untuk memastikan sumber bau tersebut. Dan setelah ditelusuri, Pak Ustadz ini kaget sekaget-kagetnya. Karena sumber bau yang dia cari berasal dari jasad seorang anak kecil yang saat itu dalam keadaan telentang ditutup oleh sebuah kain spray. Seketika beliau teriak dan segera berlari mencari warga lain untuk melaporkan penemuannya ini. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, jasad anak kecil itu adalah Laila, balita yang sejak kemarin siang dinyatakan hilang. Wah, saat itu seluruh keluarga Laila histeris banget. Anak yang mereka cari dari kemarin, yang diharapkan segera pulang, ternyata sudah tidak bernyawa. Saat itu polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Awalnya, polisi mengira jika jasad Laila sengaja dibuang di situ oleh seseorang agar jasad itu bisa cepat ditemukan. Karena dibuangnya kan emang gak jauh dari rumah nenek korban ya. Padahal dari kemarin-kemarin, entah sudah berapa kali baik warga maupun polisi bolak-balik di sekitar situ dan gak ada apa-apa. Polisi segera memfokuskan menyisir area kebun. Dan untuk membantu penyelidikannya, polisi pun mengerahkan anjing pelacak untuk mengendus bukti lain yang mungkin saja bisa mengarahkan siapa pembuang si jasad. Namun anehnya, si anjing ini hanya berputar-putar di area kebun dan rumah keluarga bapak Anda saja. Pokoknya muter aja di sekitar rumah itu. Saat itu, polisi menduga jangan-jangan pelakunya adalah salah satu penghuni rumah. Karena curiga, polisi pun meminta izin untuk menyelidiki rumah itu. Dan benar saja, tanpa ragu si anjing pelacak segera menuju salah satu kamar di rumah itu dan mulai mengendus lemari serta tempat tidur yang ada di dalam kamar itu. Kamar yang dituju oleh si anjing adalah kamar milik anak pertama dari keluarga itu yang bernama Budiansyah, 26 tahun. Polisi kemudian membawa seluruh penghuni rumah tersebut untuk dimintai keterangan. Dan dari hasil penyelidikan itu, mengarahkan Budi sebagai tersangka dari kejadian ini. Polisi pun segera menginterogasi Budi secara intensif. Pada polisi, Budi membantah sebagai pelaku pembuang jasad Laila. Dia pun mengelak segala tuduhan polisi kepadanya. Namun karena jawaban Budi cenderung berbelit-belit dan berputar-putar, polisi pun semakin curiga dengan pemuda itu. Saat dikonfrontasi dengan pertanyaan yang memojokkan, akhirnya Budi pun mengakui bahwa memang dialah pelaku yang telah membunuh dan membuang Laila di kebun belakang rumahnya. Bahkan gak hanya itu, karena dengan gamblang dia pun kemudian bilang jika dia juga telah 2 kali melecehkan bayi berusia 2 tahun 2 bulan tersebut sebelum meninggal. Lalu bagaimana kronologi lengkap kejadian ini dan siapa sosok Budiansyah? Mengapa dia sampai tega melecehkan dan bahkan membunuh anak tetangganya sendiri? Budiansyah adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya, Budi dikenal pendiam, kurang bergaul, dan tidak seperti pemuda pada umumnya. Sikapnya juga tertutup bahkan dengan keluarganya sendiri. Sejak lulus SD, Budi pernah disekolahkan ke SMP. Tapi karena merasa tidak sanggup mengikuti pelajaran di SMP, Budi hanya bersekolah selama 1 bulan saja. Dia pun kemudian keluar dan berhenti sekolah. Karena hanya lulusan SD dan dia juga memang hampir tidak pernah bergaul, di usia dewasanya, Budi tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehari-hari, dia hanya membantu pekerjaan orang tuanya yang kebetulan membuka usaha pembuatan batako. Mungkin karena merasa kurang tampan serta punya pendidikan dan penghasilan yang pas-pasan, Budi tumbuh menjadi pemuda yang rendah diri. Warga kampung Pabuaran itu hampir tidak pernah bergaul dengan teman lelaki sebaya di kampungnya. Dia juga tidak pernah mempunyai teman dekat perempuan. Kesibukannya adalah berdiam diri di kamar jika sedang tidak membantu orang tuanya. Kepada polisi yang memeriksanya, Budi mengaku suka dengan korban karena korban ini berwajah imut serta berkulit putih. Pagi itu Minggu 8 Mei 2016 sekitar pukul 10-an, Budi melihat anak kecil yang sedang bermain di halaman depan rumah nenek Rukiah. Rumah si nenek sama rumah Budi sendiri
memang hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Nah, gak berapa lama, anak-anak itu pindah bermain ke dalam rumah Budi. Anak-anak itu menonton TV, karena kebetulan salah satu keponakannya memang seumuran korban. Jadi mereka itu sama-sama nonton TV gitu. Saat itu diam-diam, Budi mulai mengintai gerak-gerik anak-anak tersebut. Nah, gak lama kemudian, dia dapat momen yang pas di mana korban ini sendirian di dalam rumahnya. Saat itu, beberapa anak termasuk keponakannya sudah pergi. Yang tersisa hanya si korban ini. Melihat kesempatan itu, Budi langsung membopong korban menuju kamar mandi. Di sana dia melecehkan balita tersebut. Saat itu si korban tentu saja meronta dan menangis ya. Tapi bukannya iba, Budi malah membekap mulut korban agar diam. Budi yang rupanya belum puas, segera menggendong balita tersebut ke dalam kamarnya. Dan di sana dia kembali melecehkan korban. Saat itu, tentu saja korban masih tetap meronta dan menangis ya. Dan untuk mengatasi itu, Budi pun membekap mulut dan muka korban dengan sebuah kain. Setelah selesai melakukan tindakan bejatnya itu, Budi menyadari jika korban sudah lemas. Dan saat dia mencoba mengecek nafasnya, ternyata gadis malang tersebut sudah meninggal dunia. Budi yang panik segera memasukkan jasad korban ke dalam lemari baju miliknya, kemudian menguncinya. Sementara itu kondisi di luar rumah mulai sedikit ramai ya, karena Nenek Rukiah dan beberapa tetangganya mulai sibuk mencari korban. Saat itu, bahkan si nenek sempat bertanya kepadanya tentang keberadaan sang cucu. Tapi Budi berdalih bahwa dia tidak melihat anak itu karena dari tadi dia sedang tertidur. Untuk semakin meyakinkan bahwa dia memang tidak terlibat, Budi bahkan kemudian ikut serta mencari keberadaan gadis kecil itu ke seluruh pelosok desa. Bahkan saat keluarga korban mengadakan pengajian untuk mendoakan agar korban cepat kembali, Budi pun menjadi salah satu yang hadir di sana. Keesokan harinya, atau pada hari Senin 9 Mei 2016, Budi pun masih melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Dia pergi ke tempat pembuatan batako milik keluarganya dan beberapa kali mengantarkan batu batako pesanan pembeli. Pokoknya Budi bersikap sewajar mungkin. Budi bahkan sempat berkomentar kepada tetangganya, "Kenapa kampung kita sekarang ini ramai ya, Bu?" katanya, sambil matanya mengawasi beberapa petugas polisi yang lalu lalang di sekitar rumah korban. Tapi, saat itu sang tetangga tidak begitu menanggapi celotehan Budi. Karena itu hanya pertanyaan basa-basi yang amat sangat basi. Logikanya, ada anak yang dinyatakan hilang. Wajar banget lah kalau ada warga atau banyak petugas yang lalu lalang wirawiri di sana. Kok ia masih nanya? Di sini bisa disimpulkan ya, jika Budi ini benar-benar sosok pemuda kaku yang mungkin cenderung aneh ya, sampai untuk bertegur sapa sekedar berbahasa basi aja tuh dia gak bisa. Sekitar memasuki waktu asar, Budi menyadari jika jasad gadis tersebut mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dia pun mulai khawatir jika anggota keluarganya, terutama kedua orang tuanya curiga. Karena itu, dia membungkus jasad tersebut dengan menggunakan kain spray, bermaksud agar baunya tidak begitu menyengat. Tapi ternyata baunya sama sekali tidak berkurang. Saat itu Budi mulai panik dan berpikir bahwa dia harus mulai mencari cara untuk menyingkirkan jasad itu dari kamarnya. Saat terdengar azan maghrib, Budi memastikan kedua orang tuanya pergi ke masjid. Saat itulah dia membawa jasad korban yang terbungkus sebuah spray menuju samping rumahnya, lalu dengan begitu teganya, dia melemparkan jasad itu ke arah kebun kecil yang memang berada tepat di belakang rumahnya. Setelah itu, dia pun cepat-cepat kembali ke dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi apapun. Kepada polisi, Budi mengakui jika melakukan hal keji tersebut dalam keadaan sadar. Dia yang notabene lelaki dewasa memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu. Namun karena tidak punya pasangan, ya sudah. Akhirnya dia pun gelap mata saat melihat gadis kecil tersebut kemudian melecehkannya. Dia mengaku jika tidak ada niatan untuk membunuh korban. Dia hanya ingin melecehkannya. Namun saat tahu korban ternyata meninggal, dia pun panik dan akhirnya merencanakan membuang korban di kebun belakang rumahnya. Atas perbuatan kejinya itu, Budiansyah pun dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Dalam keputusannya, majelis hakim menyatakan Budiansyah terbukti melecehkan dan menghilangkan nyawa bocah berusia 2 tahun 2 bulan tersebut. Pembacaan vonis dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 19 Januari tahun 2017. Menurut Humas Pengadilan Negeri,
Keputusan vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Mengingat Budi ini melakukan tindakan kejinya itu dalam keadaan sadar. Bahkan awalnya, dia sempat tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, Budi juga tidak menunjukkan sikap menyesal atau merasa bersalah atas tindakannya tersebut. Mendengarkan vonis itu, pihak keluarga korban mengaku puas. Walaupun rasa sedih karena kehilangan si kecil tidak bisa hilang begitu saja. Bahkan menurut beberapa sumber yang aku baca, ibu korban ini benar-benar sangat terpukul atas kepergian anaknya. Saking sedihnya, beliau sampai masih merasa jika sang buah hati itu masih hidup. Dia bisa tiba-tiba minta dibuatkan susu untuk anaknya. Sampai-sampai pihak keluarga harus meletakkan botol susu bekas korban di atas pusara si gadis kecil agar si ibu ini sadar kalau anaknya itu sudah tidak bernyawa. Kasian banget ya. Kehilangan anak aja udah sakit banget. Apalagi ini caranya benar-benar biadab dan sama sekali tidak manusiawi. Semoga ibu dan keluarganya tabah dan sabar ya. Terima kasih untuk yang sudah klik dan nonton video ini sampai habis. Matur thank you. Boleh banget dong bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe. Boleh ya teman-teman. Oh iya, kalian juga boleh follow Instagram pribadi aku di @praptiprap. Terima kasih supportnya, aku jadi makin semangat nih, cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus yang lain. Dadah!